Hai Bestri, yuk kita simak modul pembelajaran rekayasa sistem cerdas di Prodi Informatika Universitas Trisakti yang diselenggarakan pada semester 3. Model pembelajaran ini berbasis kasus, di mana kelompok mahasiswa diberikan kasus untuk diselesaikan dalam waktu 2 minggu atau 10 hari. Minggu pertama akan menghasilkan prototipe dan minggu kedua akan menghasilkan prototipe yang sudah disempurnakan. Minggu pertama dimulai hari Senin jam 7.30, kelompok mahasiswa dibimbing. Aktivitas dimulai dengan mengeksplorasi kasus secara komprehensif menggunakan metodologi soft system untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Untuk selanjutnya ditetapkan dalam meaningful objective. Berdasarkan meaningful objective ini, kelompok mahasiswa diarahkan untuk merancang intelligent experience. Apa itu intelligent experience? Itu loh, seperti kalau kita membuat UI UX, tapi di sini khusus untuk sistem cerdas. Bedanya apa? Kita harus memastikan bahwa pengguna nantinya mendapatkan pengalaman cerdas. Tahap berikutnya, mahasiswa diarahkan untuk merancang bagaimana merealisasikan rancangan pengalaman cerdas tersebut. Rancangan sistem cerdas dimulai dengan rancangan bagaimana data dikumpulkan, data diproses, data difahami, data digunakan sebagai pengambil keputusan, kemudian sistem akan memberikan respon kepada pengguna sesuai dengan rancangan intelligent experience yang telah ditetapkan. Selain itu atau setelah itu, mahasiswa diminta untuk memahami setiap tahapan proses dan mengidentifikasi tahap proses mana yang memerlukan modul cerdas. Untuk setiap modul cerdas diselesaikan dengan metodologi intelligent creation yang dimulai dengan aktivitas problem framing. Di sini mahasiswa dibimbing untuk menggunakan metodologi system thinking atau model system thinking untuk memahami problem secara komprehensif. Tahap ini menghasilkan rancangan input, proses, dan output dari modul cerdas yang diusulkan. Untuk selanjutnya, aktivitas pada hari Selasa dimulai pada jam 13.00. Aktivitasnya adalah data preparation, di mana mahasiswa dibimbing untuk mengumpulkan data sesuai dengan rancangan input, proses, dan output, kemudian memproses data untuk meningkatkan kualitas datanya, kemudian memproses data untuk memahami karakter data, dan selanjutnya bisa menyiapkan data untuk membangun model. Pada hari Rabu, mahasiswa belajar machine learning yang dimulai jam 7.30, yaitu membangun model cerdas dari kumpulan data yang telah disiapkan pada hari Selasa. Pada hari Kamis, dimulai jam 13.00, mahasiswa belajar cara lain membangun model cerdas, yaitu menggunakan neural network dan atau deep learning. Pada hari Jumat, dimulai jam 7.30, kelompok mahasiswa hadir pada acara technical meeting, di mana kelompok mahasiswa memaparkan secara teknis bagaimana sistem cerdasnya dibuat yang akan ditanggapi oleh kelompok lain. Pada minggu kedua, dimulai pada hari Senin kembali, mahasiswa melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan pada setiap tahap proses. Untuk selanjutnya, semua alternatif perbaikan dicoba direalisasikan pada hari Selasa. Jadi dari sini nanti akan kembali ke
mari, ya, kemudian balik lagi ke sini. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat realisasi dari model pembelajaran ini. Ya, khusus kita ambil satu kasus yaitu identifikasi nama buah-buahan yang dilengkapi dengan informasi kandungan nutrisi. Teman-teman mahasiswa, tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kita menggunakan soft system metodologi untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan menetapkan siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya. Perlu teman-teman perhatikan bahwa meaningful objective bisa mempunyai hierarki seperti ini. Jadi di paling luar adalah meaningful objective bagi organisasi. Kemudian setelah itu baru kita bisa menetapkan leading indicator. Kemudian selanjutnya kita masuk pada user outcome masing-masing partisipan yang telah kita peroleh pada analisis menggunakan metodologi soft system. Kemudian setelah itu baru kita membicarakan terkait dengan model properties, yaitu spek daripada model kita. Untuk jelasnya mari kita coba akan bahas satu-satu dengan contoh, tapi sebelumnya kita akan bahas kriteria menuliskan meaningful objective dengan baik. Baik, hari ini kita masuk ke dalam perkuliahan mengenai image classification. Apa sih biasanya image classification? Biasanya image classification itu adalah mengelompokkan suatu objek yang berdasarkan kelas-kelasnya. Jadi biasanya contohnya, misalkan kita punya sebuah tabel, kemudian dia tabel kucing berisi dengan nama-nama kucing. Nah, di situ kelasnya masuk ke dalam kategori kucing atau anjing biasanya. Nah, itu adalah contoh salah satu tabel dari image classification. Nah, kita ada 4 penerapan dalam image classification. Contohnya yang pertama itu adalah object detection, yang kedua pelacakan objek, yang ketiga itu segmentasi semantik atau biasanya kita nyebutnya semantic segmentation. Yang keempat itu adalah instant segmentation. Nah, yang sekarang kita pelajari itu adalah object detection. Bagaimana kita cara mengenali suatu objek, pengenalan citra dari pemrosesan data. Di sini algoritma itu mengapain sih biasanya untuk mengetahui alur proses dari sebuah model yang akan kita bangun. Contohnya pertama gimana sih tahap dari image recognition ini? Yang pertama tahapannya pasti kita harus memasukkan sebuah gambar. Contohnya kalau misalkan kita akan memasukkan sebuah gambar adalah kita biasanya masukin gambar dari gambar hewan. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita deteksi nih, apakah masuk ke dalam kategori hewan yang memang dia berkaki 4 atau enggak hewan darat atau hewan laut. Karena kan kita harus mendeteksi bahwa dia hewan berjenis apa. Jadi dalam image classification ini pasti kita membutuhkan sebuah algoritma. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengetahui, mengidentifikasi hasil analisis apakah pengenalan citra yang kita lakukan itu selesai misalkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya ada beberapa cara di sini yaitu menggunakan masukkan gambar terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengidentifikasi hasil klasifikasi dari image processing, kita harus memasukkan gambar dari objek-objek yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita masukkan gambar yang akan kita objek deteksi, langkah selanjutnya adalah prosesnya scale dan grayscale. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui warna keabuan dari suatu image. Setelah kita tahu nilai keabuannya, kita akan masuk ke dalam proses penyimpanan data. Nah, terhadap data yang sudah kita simpan dengan nilai keabuan yang kita dapatkan, kita melakukan yang namanya LBPH. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pelabelan sebuah gambar. Jadi gambar yang kita sudah masukkan masuk ke dalam gambar-gambar hewan. Nah, itu label gambarnya seperti apa? Apakah gambarnya itu masuk ke dalam kategori hewan kucing labelnya, atau enggak kategori hewan labelnya itu anjing, atau enggak kategori label hewannya itu misalkan kelinci dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari materi kita mengenai image classification menggunakan pattern dari sebuah pattern histogram untuk pelabelan sebuah gambar. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kelas pemrosesan data, yaitu deteksi objek. Ya. Di slide ada sebuah gambar. Ya. Coba menurut Anda nih, apa yang terbetik nih kalau lihat gambar seperti ini? Ada yang punya pendapat? Oke, Pak Is? Itu ada bounding box, Ibu. Oke,
Hasan dulu. Dan pastinya membutuhkan akurasi yang tinggi sih, Bu. Oke, Mutia. Proses pelabelan. Oke, nah jadi kita akan bahas itu cara kerja deteksi objek pada machine learning ya. Kalau kita lihat di sini ada dua yang utama. Yang pertama adalah terkait dengan ekstraksi cirinya. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan klasifikasi. Untuk ekstraksi fiturnya kita bisa menggunakan diantaranya adalah HUG ya. Kemudian untuk klasifikasinya kita bisa menggunakan salah satu algoritma klasifikasi yaitu support vector machine. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang confusion metric ya. Jadi confusion metric ini adalah dasar untuk pengukuran kinerja pada model klasifikasi ya. Jadi dari confusion metric itu ada beberapa turunan ya pengukuran kinerja yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi ya, yaitu precision ya, kemudian recall, kemudian specificity dan akurasi. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup ya. Nah, dilanjutkan dengan besok Anda di kelas deep learning akan membahas bagaimana pendekatan deep learning untuk object detection. Kita lanjutkan ke kuliah kita ya. Kita akan bahas mengenai model deep learning untuk problem klasifikasi. Kalau kita lihat bedanya dengan machine learning yang biasa dengan deep learning, kalau model machine learning feature-nya itu ya diekstraksi secara manual ya. Kalau deep learning feature-nya itu diekstraksi oleh model deep learning-nya sendiri. Lalu berikutnya dilakukan proses klasifikasi. Di sini kalau kita lihat untuk problem image recognition ya, dia mulai dari menemukan feature dari edge ya, text tone, motif, part sampai ke objek ya, seperti itu. Ini layer ini ya dia akan menemukan motif garis-garis ya. Lalu naik ke layer berikutnya dia menemukan bagian-bagian dari wajah. Lalu di layer yang lebih atas lagi dia menemukan bentuk beragam dari wajah ya. Convolutional neural network ya, di dalamnya tambah konvolusi yang memiliki filter yang tujuannya untuk menemukan feature-feature yang terdapat di dalam sebuah image. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan dia memiliki lapis convolutional lalu ditambah lapis max pooling ya yang nanti bisa berulang. Selanjutnya dilakukan proses klasifikasi menggunakan multi layer perceptron. Lapisan pooling tujuannya adalah untuk memperkecil size image ya, menjadi lebih kecil, tetapi dia tidak menghilangkan objek yang ada di image ya, seperti itu. Ini beberapa problem yang bisa diselesaikan oleh model CNN ya. Salah satunya adalah untuk melakukan proses klasifikasi ya, klasifikasi image. Oke teman-teman, besok akan diadakan technical meeting ya, akan membahas kerjaan yang telah kalian kerjakan selama 1 pekan ini. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Mengingatkan hari ini hari Jumat, minggu pertama. Seperti rencana perkuliahan, hari Jumat minggu pertama adalah technical meeting. Tugas kelompok mahasiswa nanti memaparkan pekerjaannya mulai dari hari Senin sampai hari Kamis secara teknis, sehingga pekerjaan itu bisa diverifikasi secara teknis di hadapan para engineer ya. Jadi audiennya adalah audien sebagai engineer. Jadi nanti verifikasinya juga betul-betul ditanggapi, didiskusikan secara teknis. Sehingga kita berharap bahwa aktivitas ini bisa memverifikasi apakah pekerjaan yang kita lakukan pada hari Senin sampai hari Kamis itu benar secara teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada technical meeting kali ini, kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem cerdas kami yang bernama Fruitology. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Fruitology,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeza Sabila. Oke, jadi fruitology ini merupakan sistem cerdas yang membantu pengguna mengenali jenis buah dari foto yang diambil. Setelah pengguna mengunggah foto, aplikasi ini akan menggunakan teknologi yang canggih untuk menentukan nama buah tersebut dan memeriksa informasi penting seperti jumlah kalori, manfaat kesehatan, serta cara mengolahnya. Dalam leading indikator, kelebihan utama dari sistem cerdas fruitology dibandingkan dengan sistem serupa adalah kemampuannya untuk memberikan hasil yang cepat dan akurat. Pengguna cukup mengambil foto buah yang langsung mendapatkan informasi detail mengenai nama buah, jumlah kalori, manfaat kesehatan, dan cara pengolahannya. Dalam user outcomes, pengguna menggunakan sistem cerdas fruitology akan memperoleh berbagai keuntungan, antara lain kemudahan dalam mengenali jenis buah dengan cepat hanya melalui foto, serta akses langsung ke informasi penting seperti jumlah kalori, kandungan nutrisi, manfaat kesehatan, dan cara pengolahan buah tersebut. Selain itu, pengguna akan mendapatkan rekomendasi kesehatan berbasis data yang membantu mereka membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan beragam. Selanjutnya itu ada intelligent experience. Intelligent presenting pengguna umum, ahli gizi dan kesehatan, pengembangan teknologi, administrator sistem, dan mitra sponsor. Selanjutnya minimize intelligent flaws. Jadi di sini itu ada kesalahan pengenalan gambar, keterlambatan respon, sistem nutrisi yang tidak akurat, kesalahan dalam rekomendasi, dan interaksi pengguna yang buruk. Lalu selanjutnya itu create data to grow system. Sistem cerdas fruitology mengumpulkan data berharga melalui interaksi dengan pengguna yang mengunggah gambar buah beserta informasi jenis, waktu, lokasi, dan pencahayaan. Pengguna memberikan umpan balik tentang akurasi rekomendasi serta data pilihan resep dan pengolahan yang membantu memahami preferensi mereka. Lalu selanjutnya ada pada intelligent implementation. Di sini adalah diagram pada sistem fruitology. Jadi yang pertama itu ada tahap data capturing, lalu selanjutnya masuk ke data validation. Jika data tidak valid, akan diulang ke data capturing. Lalu selanjutnya masuk ke tahap data processing, lalu selanjutnya data validation. Jika data tidak valid, akan diulang ke data capturing. Lalu selanjutnya akan diproses, lalu selanjutnya akan masuk ke tahap prediction, lalu selanjutnya akan masuk ke tahap intelligent presentation, lalu selanjutnya akan masuk ke tahap user feedback collection, lalu selanjutnya masuk ke tahap data storage and management, lalu selanjutnya masuk ke tahap privacy and security management, lalu selanjutnya ke model update. Di sini akan ada looping. Lalu selanjutnya di sini adalah device yang akan digunakan pada sistem fruitology. Di sini ada smartphone, server, dan cloud computing. Saat pengguna mengunggah gambar buah, smartphone akan mengirimkan permintaan ke server dengan gambar tersebut disertakan dalam body permintaan. Nah, pada bagian berikutnya ada intelligent creation. Yang pertama itu ada problem framing yang meliputi stock, inflow, dan outflow. Inflow di sini ada gambar jelas, kondisi buah, serta sudut pandang pengambilan gambar. Dan outflow-nya itu ada pencahayaan dan bayangan, serta variasi dan keserupaan buah. Nah, stok yang akan dihasilkan di sini adalah hasil deteksi buah tepat atau tidak. Berikutnya ada data mastering. Data mastering di sini meliputi yang pertama itu data gambar yang diambil dari kamera perangkat pengguna saat mereka memotret buah. Yang kedua itu ada jenis buah yang bersumber dari hasil pengenalan dari model AI. Nah, berikutnya itu ada data exploration. Yang pertama itu tentang analisis pengenalan gambar, yang dimana data tentang jenis buah yang dikenali dan tingkat kesalahan dalam identifikasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Akurasi dievaluasi dengan membandingkan prediksi model terhadap label yang benar pada dataset uji menggunakan metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Berikutnya ada intelligence orchestration, yang dimana untuk memonitor kriteria sukses yang telah ditetapkan oleh meaningful objective, sistem akan menggunakan metrik yang relevan seperti tingkat kepuasan pengguna dan akurasi pengenalan gambar. Yang kedua, pemeriksaan interaksi dilakukan dengan menganalisis bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga, menyeimbangkan kemudahan dan akurasi sistem melibatkan pengujian dan perubahan cara interaksi pengguna. Nah, sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan masuk ke hari Jumat minggu kedua, yaitu manajemen meeting. Jadi setelah kemarin kita 2 minggu bekerja keras untuk meningkatkan kinerja rancangan sistem cerdas kita, pada hari ini silakan nanti dipresentasikan usahanya di hadapan para manajer, dalam hal ini audiennya kelompok mahasiswa lain yang berperan sebagai para manajer yang apakah bisa menerima usulan rancangan sistem cerdas ini. Jadi kalau di dalam siklus pengembangan sistem ini adalah bagian dari validasi rancangan di hadapan calon penggunanya. Terima kasih. Silakan ditanggapi sesuai dengan peran sebagai pihak manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian dan selamat siang. Pada kesempatan manajemen meeting kali ini, kami di sini akan membawakan tentang fruitologi, yang dimana fruitologi ini merupakan sistem cerdas yang akan kami buat. Selanjutnya itu akan dibahas oleh Yeza. Oke, jadi fruitology ini merupakan sistem cerdas yang bisa membantu kita untuk mengenali jenis buah dengan cara mengupload gambar. Nanti setelah gambar diupload, sistem kita akan menggunakan teknologi yang canggih untuk memberikan informasi tentang jenis kalori, kemudian jenis buahnya, serta juga memberitahu kita tentang bagaimana cara mengolahnya. Dengan cara ini, fruitology tidak hanya memudahkan orang untuk mengetahui lebih banyak tentang buah-buahan, tetapi juga mendorong mereka untuk mengonsumsi makanan sehat, sehingga bisa meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada manfaat fruitologi. Fruitologi memberikan informasi tentang kalori, nutrisi, serta manfaat kesehatan dari setiap buah yang diidentifikasikan. Kemudian, informasi nutrisi ditampilkan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga pengguna bisa langsung mendapatkan gambaran tentang kandungan nutrisi buah. Lalu, fruitologi juga memberikan rekomendasi tentang cara pengolah buah, contohnya ada saran untuk membuat jus, salad, atau snack sehat. Selanjutnya itu ada kelebihan. Fruitology menggunakan teknologi AI khusus convolutional natural network atau CNN untuk mengenali jenis buah dari foto. Terus selanjutnya itu selain mengenali jenis buah, fruitology menyediakan detail mengenai kalori, manfaat kesehatan, dan pengolahan. Selanjutnya itu fruitology menjaga keamanan data pengguna dengan enkripsi sehingga informasi pribadi tetap aman. Lalu selanjutnya adalah target audience. Nah, di sini yang pertama adalah pengguna umum. Sistem ini dapat digunakan oleh siapa saja, mulai dari pelajar, pekerja, hingga lansia. Lalu selanjutnya adalah ahli gizi. Fruitology juga bermanfaat bagi para ahli gizi. Mereka dapat menggunakan aplikasi ini sebagai alat edukasi saat sesi konsultasi, membantu klien memahami manfaat buah-buahan dalam diet sehat. Lalu selanjutnya adalah target yang ingin dicapai. Nah, fruitology ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gizi buah. Ini membantu orang-orang mengonsumsi buah dengan lebih teratur dan memahami pola makan yang sehat. Berikutnya itu ada cara penggunaan dari sistem kami. Yang pertama tentunya di sini fruitologi itu akan melakukan pengambilan gambar yang akan dilakukan oleh para pengguna. Nah, dari pengambilan gambar ini kemudian akan dideteksi oleh kamera melalui sistem cerdas kami. Lalu penerimaan gambar oleh sistem dan analisis gambar untuk mengidentifikasi jenis buahnya. Nah, lalu setelah diidentifikasi, berikutnya ada penyajian output pada pengguna yang berikut ada nama buahnya, nutrisi, serta manfaat, dan yang terakhir itu ada saran mengolahnya. Nah, kesimpulan dari sistem kami ini, jadi fruitologi adalah sistem cerdas yang memanfaatkan teknologi pengenalan gambar untuk mengenali buah dan memberikan informasi nutrisi serta manfaat-manfaatnya. Dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan, aplikasi ini tentunya cocok untuk masyarakat umum dan profesional di bidang gizi.
Sekian presentasi manajemen dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.